Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Sasabila. Saya dari kelas R2E. Ingin menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Materinya itu adalah belajar dan mengajar secara efektif. Sebelumnya, apa itu belajar dan mengajar secara efektif? Belajar dan mengajar secara efektif adalah suatu kegiatan atau situasi belajar yang dapat menghasilkan pembahasan kepada seseorang setelah ia ditempatkan pada situasi yang dimana terdapat tenaga pendidik serta peran aktif. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang diharuskan untuk mengajar secara efektif. Yang pertama adalah memilih metode mengajar yang memenuhi kebutuhan para siswa. Maksudnya di sini adalah mampu mengetahui karakter dan kemampuan siswa. Namun tidak ada satupun metode yang tidak bagus kecuali metode dari kebutuhan siswa itu sendiri. Yang kedua, penataan bahan ajar. Di sini maksudnya adalah memilih pembahasan yang sederhana yang dimulai dari materi yang paling mudah hingga materi yang paling sulit. Yang ketiga adalah menjalin komunikasi dengan murid atau siswa. Yang keempat di sini adalah melibatkan siswa secara aktif. Maksudnya di sini adalah bertanya kepada siswa, karena dengan cara itulah siswa akan menjadi aktif. Yang kelima adalah memberikan motivasi kepada siswa. Di sini maksudnya memberikan motivasi kepada siswa adalah di mana para pendidik ini memberikan beberapa motivasi agar siswa itu bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan untuk sekarang saya akan membahas bagaimana cara belajar secara efektif. Yang pertama di sini, membuat rasa belajar itu menjadi nyaman. Saya memberikan saran, walaupun sebenarnya banyak sekali cara untuk membangunkan atau menaikkan mood untuk belajar, namun saya memberikan satu metode, yaitu belajar dengan mendengarkan musik. Menurut saya, belajar mendengarkan musik ini bisa membantu menaikkan mood kita untuk belajar, karena bisa membuat kita menjadi lega, menjadi tenang. Namun selebih dari itu selera masing-masing ya. Yang kedua, merangkum pokok-pokok atau intisari dari pembahasan atau pembelajaran tersebut. Mengapa harus merangkum dari pokok pembelajaran tersebut? Karena menurut saya dapat lebih mudah untuk memahami dari materi yang telah kita rangkum. Karena kalau misalnya kita memahami dari satu buku, itu akan sangat lama dan mungkin tidak akan bisa paham. Namun kalau misalnya kita merangkum pokok-pokok tersebut, itu akan lebih mudah untuk memahami dan masuk ke dalam otak. Dan yang ketiga di sini adalah belajar rutin, namun diusahakan jangan sampai lama, karena itu akan membuat kita menjadi bosan. Dan mungkin beberapa dari anak pun ada yang mengeluh sangat sakit karena merasa mungkin belajar menjadi sangat lama. Di sini saya sarankan untuk belajar minimal 20 menit, 25 menit, 30 menit, yang paling lama 1 jam. Gitu. Yang keempat, mengerti bukan menghafal. Maksudnya di sini kita harus mengerti apapun materi itu, namun jangan menghafal karena akan memperlambat juga masuknya ke otak. Di sini saya akan memberikan 2 kesimpulan dari materi yang telah saya bahas, yaitu materi belajar dan mengajar secara efektif. Yang ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar secara efektif. Yang pertama itu adanya analisis kebutuhan para siswa. Dan yang kedua, harus mengetahui bagaimana dan seperti apa proses pembelajaran
yang para siswa mau, karena itu akan membuat para siswa menjadi nyaman untuk belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Hana Salsabila, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.